Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa qala aidan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat ingkang sangat kula mulyakaken. Sebenarnya dalam pun beralasan menjelang maghrib Kakanda Kiai Haji Muhammad Idris bin Kiai Haji Muhammad Jamaluddin nelpon kula, sampean iso ngganti ngaji aku teng pundi mas? Wis halal bihalal. Nggih teng pundi? Di Muhibbin. Masya Allah. Terus kula langsung jawab, niku makomnya makom Mahmudah. Ngapunten mas, dalem dereng makomipun teng Hikam.
Wis lah, ngapunten Mas, disuruh abah, nggih kula tak matur kiambak teng abah. Selang berapa saat abah telepon, anu ya ngaji nang Muhibbin, kalau kakak kula saged guyon, tapi kalau abah nggih hanya bisa sami'na wa ata'na. Kula stres bapak-bapak. Kalau SMS mas gimana tips ngaji di Muhibbin? Wes gak usah dipikir, kok jalan sendiri katanya. Akhirnya mantun sholat maghrib kali ibu-ibu lari-lari, kulo tilem untuk menghilangkan kesetresan. Kalau bukan karena takdir Allah, tidak bisa kulo tengeriki. Hadirin rahimakumullah. Ketinggian derajat seseorang, kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh seberapa kaya dia, tidak ditentukan juga oleh seberapa tinggi pangkat yang ia sandang, juga tidak ditentukan oleh seberapa pinternya dia. Sebab Allah dawuh kiambak, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang nilai ketakwaannya lebih dibandingkan yang lain. Karenanya satu-satunya ukuran untuk mengukur tinggi rendahnya seseorang dalam hal derajat di hadapan Allah hanya satu ukuranipun, yakni takwa. Saking pentingnya takwa niki bapak-bapak, ibu-ibu, seorang khotib dinilai tidak sah apabila dia tidak berwasiat takwa. Karenanya tidak bisa isi khutbah niku dirobah-robah setiap saat. Bosen aku ngerungono khutbah wong iku, pasti usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah enggak ada topik yang lain selain itu? Tidak bisa. Kenging nopo? Karena begitu pentingnya takwa sehingga dalam satu minggu minimal kita mendengarkan ajakan, seruan untuk memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah, untuk menilai diri kita apakah dalam minggu ini, apakah dalam Jumat ini kualitas ketakwaan kita mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan. Hadirin rahimakumullah, manusia sebelum ia dilahirkan ke muka bumi niku pun mengadakan perjanjian yang disebut dengan perjanjian azali. Allah manggil seluruh manusia, alastu bi rabbikum. Semua manusia menjawab, qalu bala syahidna. Artinya manusia sebelum dilahirkan niku dalam keadaan suci, dalam keadaan keimanan yang sangat tinggi. Lahirlah dia ke dunia ini juga dalam kondisi status suci, fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir pasti dalam keadaan suci, siapapun ayahnya, siapapun ibunya, bagaimanapun hasil dari pernikahan itu, semua dalam keadaan fitrah. Lalu Kanjeng Rasul dawuh, pengaruh yang bisa menghilangkan kefitrahan itu salah satunya adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya yang akan membentuk karakter dia, apakah dia bisa mempertahankan kefitrahannya atau justru dia malah bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi atau yang lain-lain. Kalau kinten anaknya kiai insyaallah diajar ngaji,
Anaknya orang Islam insya Allah diajar syahadat. Kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan kita dilahirkan dari orang-orang Muslim. Seandainya ditanya kita, kenapa kamu beragama Islam? Kenapa kamu ngikuti ulama, Nahdlatul Ulama? Jawaban yang paling sederhana adalah karena ayah ibu saya Islam, karena ayah ibu kakek nenek saya Nahdlatul Ulama. Jadi keislaman kita niku sebenarnya keislaman warisan, tapi alhamdulillah warisan saya. Hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan kehidupan manusia ada beberapa yang harus diwaspadai. Salah satunya syaitan dan hawa nafsu. Mungkin saja dalam perjalanan ketika sang anak menjadi balik, sang anak menjadi dewasa, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh dari orang tua, pengaruh dari televisi dan lain sebagainya bisa merubah watak dia. Karenanya ada dua tuntunan dalam kehidupan ini, bagaimana manusia bisa mendapatkan predikat ketakwaannya. Sebab kula ulangi malih, takwa yang paling tinggi nilainya. Dua hal untuk menuju pribadi yang bertakwa niku, satu adalah melalui hidayah Allah lewat Al-Quran. Sebagaimana disampaikan oleh Allah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Niku pertama. Alif Lam Mim, tidak ada satu mufassir pun yang berani menafsirkan ma makna Alif Lam Mim. Enggak ada, boten wonten kula madosi mulai tafsir yang paling kecil sampai tafsir yang paling besar, ma makna Alif Lam Mim, apa maknanya Alif Lam Mim, tidak ada yang bisa. Semuanya mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang maha tahu maksud dari Alif Lam Mim. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Baqarah jatuh kedua setelah surat Al-Fatihah dalam penyusunannya. Niku kok dimulai dengan Alif Lam Mim. Kehebatan orang-orang niki, Al-Quran niku turun di Mekah. Tidak ada satupun sastrawan Mekah paham dengan maknanya Alif Lam Mim. Niki kan aneh. Ada orang Jawa tidak paham dengan bahasa Jawa, niku aneh. Kalau ada orang Madura gak Jawa, niku pantas. Tapi ada orang Jawa, kakeknya Jawa, semuanya Jawa, ada satu bahasa Jawa saya tanyakan apa maknanya ini, mboten ngertos. Wah, itu namanya diragukan kejawaannya. Orang-orang Arab tempat turunnya Al-Quran dan huruf-hurufnya terdiri dari huruf hijaiyah, rata-rata semua angkat tangan, Alif Lam Mim. Lah niki yang disebut dengan kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Seorang ahli sastra sebagaimanapun dia tingginya ilmunya, ndak paham Alif Lam Mim nih. Wis, nih gak paham wis, berarti kan wis takluk dalam satu ayat yang pertama. Lalu Allah meneruskan, dzalikal kitabu la raiba fi. Ada memang beberapa mufassir yang menafsirkan Alif Lam Mim, tapi niki bukan tafsir takwil. Alif Lam Mim niku hanya niku Allah, lamna niku Jibril karena ada il, terus mimnya niku Muhammad. Tiga ini dikatakan segitiga emas. Allah menurunkan Al-Quran lewat Jibril Al-Amin kepada Nabi Muhammad. Tapi yang paling benar adalah wallahu a'lam bis shawab, pun niku yang paling hati-hati.
Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ternyata kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad niku isinya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Cekap mikirin. Puasa yang kita niku yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi pribadi yang bertakwa selain lewat pemahaman, pembacaan dan pengamalan terhadap isi Al-Qur'an niku, untuk menuju pribadi yang bertakwa niku melalui proses yang disebut dengan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kalian pingin menjadi orang yang bertakwa, saya kasih metodenya, kata Allah. Metode yang dikasih oleh Allah niku adalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, dibatasi, yang nggak beriman wes gak tak kasih, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu betul-betul beriman, sekarang saya coba kamu. Kutiba alaikumus siyam, ala niku melarat madharat. Saya wajibkan kepada kalian puasa. Lu poso rek, poso. Wis lah, nggak usah takut. Kama kutiba alaikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sudahlah, nggak usah takut dengan puasa. Bukan hanya kamu yang berpuasa, umat-umat sebelum kamu juga berpuasa. Oh nek ngoten, kalau orang lain bisa berpuasa, kenapa kita tidak? Akhirnya orang tenang. Oh ya wis, umat-umat sebelumnya juga berpuasa, berarti bisa, saya juga harus bisa. Itu yang harus dimiliki oleh santri. Kalau dia bisa jadi ranking 1, saya kenapa tidak? Itu namanya menumbuhkan motivasi. Kemudian timbullah pertanyaan, apa sih gunanya Allah membuat puasa-puasa begini? Gunanya itu bukan untuk Allah, tapi kembali kepada diri kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa, maka kalian akan mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Bukan hanya mulia, engkau akan menjadi pribadi yang sangat mulia di hadapan Allah. Boleh saja kamu miskin, boleh saja kamu tidak pintar, tapi kalau kamu atqakum, paling bertakwa, maka kamu akramakum, paling mulia di hadapan Allah. Bapak-bapak ingkang sangat kula mulyakaken, ugi ibu-ibu ingkang sangat dimuliakan. Dalam dunia tafsir, model penafsiran niku paling tidak ada dua. Pertama, penafsiran ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Jadi ada ayat, nopo maksudnya ayat ini, lantas di tempat lain atau lanjutan dari ayat itu Allah menerangkan tentang makna dari ayat niku. Seperti ihdinas siratal mustaqim. Nopo siratal mustaqim niku? Allah sendiri yang menjelaskan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang tersesat dan waladhdallin. Mencari profil orang yang bertakwa niku tidak begitu sulit dalam Al-Qur'an. Kalau hanya sekedar mencari, ngamalkan yang sulit. Karena banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapa pribadi yang bertakwa. Nggih. Tafsir pertama, model penafsiran ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis Nabi niku diistilahkan tafsir bil ma'thur, pakai hamzah, ma'thur. Kalau tafsir Al-Quran, nafsiri ayat Al-Quran dengan pendapat mufassir niku namanya tafsir bir ra'yi.
Kita coba mencari seperti apa pribadi yang bertakwa yang dihasilkan lewat berpuasa. Karakter-karakternya, sifat-sifatnya apa saja yang mereka miliki. Maka paling tidak pada pertemuan yang barokah ini coba kita kedepankan sifat-sifat orang yang bertakwa sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bukan Al-Imran tapi Ali Imran, keluarganya Imran. Pertama, hudal lil muttaqin. Sinten niku muttaqin? Allah berkenan menjelaskan sendiri siapa muttaqin yang mendapat hidayah dari Allah. Pertama sifatnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Wis ni urusan gaib itu ndak usah dipikir jero-jero. Malah tambah ragu-ragu nanti. Yang penting yu'minuna bil ghaib. Sakniki niki Pak wadah tiang niku nggih rati-rati keminter ngoten. Ada yang mengatakan sorga dan neraka itu ndak ada. Yang ada hanya perasaan. Kalau perasaannya senang itu sorga, kalau perasaannya sedih itu neraka. Jadi wis gak percaya pun boten percatos alladzina yu'minuna bil ghaib. Kados kula pertengahan Ramadan kula diundang kali mahasiswa-mahasiswa kangge ngisi dialog tentang Al-Qur'an. Ketika kula nerangaken masalah tahlil, wonten salah setunggalnya mahasiswa niku ngacung. Pak, mohon maaf. Menurut guru kula tahlil niku ndak ada dasarnya. Kalau pirengaken mawon. Sebab kalau tahlil itu digunakan Pak, maka enak sekali orang-orang yang kaya itu. Enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah zakat, enggak usah haji, uangnya disimpan, nanti bilang pada keluarganya, entar kalau saya mati uang ini didum tetangga-tetangga, tolong suruh tahlil tiap hari ya. Wah enak ngoten katanya. Lah itu ndul itu tutu iman ndul. Nih namanya iman itu bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah. Yang dimaksud iman, kata-kata amanu itu pasti muncul, iman niku pasti tasdiqum bil qalbi, muncul dari kedalaman hati, diikrarkan lewat lisan karena memang butuh diikrarkan, tapi juga harus dibuktikan dengan amal soleh. Makanya dalam Al-Quran niku alladzina amanu wa amilus solihat niku selalu gandeng meneng ya Mbak Ibu, tapi kayaknya belum puas. Kalau ngeten, coba tanyakan kepada gurumu, ada satu ayat gini, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tanyakan kepada gurumu yang mulia itu apa makna ayat alladzina sabaquna bil iman. Niki namanya orang-orang yang umat Nabi Muhammad generasi yang ketiga niku pasti punya sifat rabbana ighfir lana, minta ampun untuk dirinya, walladzina dan orang-orang sabakuna kang telah disi'i sopo alladzina na ing kita bil imani kelawan membawa keimanan. Jadi orang muslim yang baik, umat Nabi Muhammad yang baik, bukan hanya beristighfar untuk dirinya, tapi beristighfar pada orang-orang sabakuna bil iman. Sampai saat ini boten kepanggih kali kulo, kinten-kinten boten sakit jawab balik. Pun boten usah saling salah menyalahkan. Gak mau tahlil, ternyata kita kirim tahlil dari dulu nggak ada yang balik nggih Pak. Tahlil ndak sampai karena alamat tidak jelas. Wonten niku. Atau mohon maaf sinyal telah habis, nggak ada. Hadirin rahimakumullah.
urusan gaib niku pun yu'minuna bil ghaib. Ketika orang itu sudah percaya pada gaib, kemudian dia harus menunjukkan kesungguhan keimanannya dengan yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kata yuqimuna niku bapak-bapak dalam kondisi apapun harus salat. Kalau pernah ditanyakan oleh seorang komisaris besar polisi niku ditangleti ngeten, Gus, kalau saya sudah sholat duhur lalu ada panggilan dari atasan untuk mengamankan demo, padahal waktu itu jam 2, terus saya langsung berangkat harus mengamankan demo dengan segera, sholat asar saya gimana Gus? Padahal nanti sholat asar saya masih mengamankan demo. Kalau tangleti, lah bapak selama ini sholatnya gimana? Ya sebelum berangkat saya sholat, jadi sholat asar jam 2:04. Nggih alhamdulillah satase gelem sholat. Akhirnya diterangkan karela-relare niku, nik sholat niku sampai dalam keadaan khauf pun ada caranya. Makanya dalam Al-Quran yukimu pasti pakai kata aqama yukimu. Hadirin rahimakumullah, karakter orang yang bertakwa selanjutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mimma, sebagian dari rezeki yang telah saya rizkikan ke mereka. Jadi sebenarnya rizki yang kita miliki itu bukan karena hasil kerja kita. Betapa banyak orang yang bekerja giat mulai pagi bahkan mulai malam nggih. Nih di pasar niku kan kadang-kadang mulai jam 12 pun buka sampai jam 12 pagi. Kadang-kadang nggak kaya-kaya niku. Sebab urusan rizki niku razaqna, yang saya berikan kepada mereka. Kata Allah, rezeki yang telah kamu terima dari saya itu ya sadari, ambil sebagian, mimma litaba'id, ambil sebagian dan infakkan sebagian itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi karakter orang yang bertakwa niku, dari sebagian harta mereka yakin itu milik Allah dan pasti mereka salurkan kepada orang-orang yang berhak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus selanjutipun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa niku pasti dia percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Hebatnya orang Islam nggih ngoten. Orang Islam niku iman kados jenengan kalih kula niki iman kepada Al-Qur'an dan iman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Karena umat-umat yang lain niku iman kepada kitabnya tapi tidak iman kepada Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, wabil akhirati hum yuqinun. Urusan akhirat orang yang bertakwa niku pasti yakin. Kalau yakin bahwasanya setelah hidup itu ada kematian, pasti orang itu akan mikir. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, tapi juga jangan lupa beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Ini orang yakin pada akhirat, orang yakin betul akhirat niku wonten, insyaallah orang niku sae. Kalau orang itu sudah tidak ingat kematian, tidak ingat ke akhirat, oh alamatipun celaka niku. Makanya ketika Kanjeng Nabi badhe wafat niku, Nabi dawuh ngeten, taraktu fikum wa'idhain,
saya tinggalkan kepada kalian dua pemauidhah. Pemauidhah yang pertama an-natik, bisa berbicara. Pemauidhah yang kedua as-samit, tidak bisa berbicara. Para sahabat lantas tanglet, ya Rasul, kalau ada orang memberikan nasihat, memberikan mauidhah bisa berbicara, itu wajar. Tapi kok ada yang jenengan tinggalkan tidak bisa berbicara, bisu tapi bisa memberi mauidhah? Sinten niku ya Rasul? Kanjeng Nabi dawuh, an-natik huwal Qur'an was-samit huwal maut. Yang bisa berbicara niku Al-Qur'an, yang tidak bisa berbicara bisu niku mati. Jadi mauidhah yang paling hebat niku adalah mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadimil laddat. Insyaallah kados kula kali jenengan niki kan biasa diperbaharui oleh Abah setiap tahun ke makom para wali, pasti ingat mati. Sebab kata Kanjeng Nabi lanjutanipun, kalau kalian menemukan masalah yang sulit dipecahkan, carilah dalam Al-Quran. Tapi kalau kalian menjumpai hati kalian atos, mata kalian atos, jadi ada dua penyakit atos yang harus diatos-atosi. Pertama penyakit atosnya hati, yang kedua penyakit atosnya mata. Atosnya hati, oh niku hatinya atos. Atosnya mata, matanya tidak pernah menangis ngingat dosa. Lah untuk mengobati keatosan dua niki cukup mengingat kematian. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang memiliki sifat seperti itu di akhir ayat penjelasan niku, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita oleh Allah diberi, kalau kita ditakdir menjadi orang yang yu'minuna bil ghaib, yuqimunas shalah, terus napa? Wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau kita punya sifat-sifat niki, kelima sifat niki kita miliki, ingat itu bukan karena kalian. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Sadari kalau itu adalah hidayah dari Allah. Jadi kadang-kadang kita salah paham. Tidak ada guru yang bisa membuat anak menjadi baik. Tidak ada mubalik sekalipun sejuta umat, semiliar umat yang bisa membuat umat menjadi baik. Sebab baik tidaknya seseorang niku adalah tergantung hidayahipun Allah. Abah sering nyampeaken biasanya, ana qoriun wa antum mustamiun, innamal huda hudallah. Saya hanya sekedar membaca, panjenengan sekedar mendengarkan. Urusan baik atau tidak kita serahkan kepada Allah. Sebab kalau hidayah niku diberikan kepada seorang, wah enak niku. Maka yang paling pantas untuk ngedum hidayah, kalau seandainya hidayah niku diobral kali Allah, bukan hak prerogatif Tuhan, bukan hak prerogatif Allah, maka hidayah niku paling pantas yang bisa memberi hidayah niku adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sekalipun kekasih Allah niku boten diparingi hak memberikan hidayah, sehingga ketika pamanda beliau yang bernama Abu Thalib hendak wafat, beliau sedih karena pamannya tidak segera berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesedihan itu akhirnya Allah ngirim Jibril untuk menyampaikan satu pernyataan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah.
apalagi kita. Walakinnallaha yahdi may yasha. Karena urusan hidayah itu urusan Allah. Makanya alhamdulillah setiap hari 17 kali kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas sirotol mustaqim. Ihdi, paringi hidayah kami. Hadirin rahimakumullah, kadang-kadang ge wonten muncul kesombongan mungkin dari kita juga, tapi mudah-mudahan boten. Dulu di kampung sana, sebelum saya ke sana, itu kampung abangan. Orangnya gak sholat, orangnya pemabuk, orangnya wah madon, minum dan lain sebagainya. Tapi setelah saya ke sana, wah sedikit demi sedikit mereka menjadi baik. Sejak kapan kita menjadi tangan kanan Tuhan? Sejak kapan kita bisa memperbaiki orang? Paling kan kita hanya berusaha. Alhamdulillah ketika di sana diadakan istighosah, diadakan tahlil, Allah membuka hati mereka, memberikan hidayah. Niku namini tawadu kita. Hadirin rahimakumullah, niku yang pertama. Contoh Allah menafsirkan pribadi yang bertakwa lewat surat yang pertama. Insya Allah jenengan boten usah nyatet, sebab niku gampil jenengan buka. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi dan seterusnya. Yang biasa kita buka kan ngoten nggih, alif lam mim terus yasin terus napa malih biasane? Waqiah. Napa malih biasane nggih? Nggih, surat-surat yang penting-penting. Berarti kalau ada surat penting-penting yang lain tidak penting. Wah, itu namanya nggak adil. Kita sudah membeda-bedakan, ada surat yang penting, ada surat yang tidak penting. Nggih adil, sekali-kali dihatamkan, dibaca semua. Sebab di Madura Pak, di Madura niki insyaallah kan boten wonten tiang ingkang ngaji saking Madura terlalu jauh. Di Madura di musola-musola niku biasanya Quran niku sae Yasin sobek. Jadi tengah-tengahnya niku pas surat Yasin niku rati sobek sebab sewering dibaca, yang lain nggak pernah dibaca. Padahal kata Kanjeng Nabi, afdhalu ibadati ummati ba'dal faridhati tilawatul Quran. Paling afdolnya ibadahnya umatku setelah yang fardu-fardu itu adalah membaca Al-Quran. Ini jenengan insyaallah boten sampai pasti jenengan ada ayat-ayat yang keluar dari lisan kita. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, mencari tafsiran muttaqin yang dihasilkan lewat puasa niku kepanggih malih di surat Ali Imran kinten-kinten. Wah kula boten ngapalaken surat kepinten nggih. Bacaane ngeten. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sinten muttaqin yang oleh Allah sudah disediakan jannah. Allah berkenan menjelaskan sendiri sifat-sifat muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata kalau di surat Al-Baqarah niku sifat muttaqin yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Di surat niki sifat muttaqin yang pertama adalah alladzina, orang-orang yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang mau berinfak baik dia dalam keadaan lapang maupun dia dalam keadaan sempit. Niki lebih dalam lagi. Kalau tadi Allah ngasih tahu pada kita rizki yang telah saya berikan sebagian sampean infakkan,
Tapi kadang-kadang kan timbul pertanyaan, lah bagaimana orang-orang yang miskin itu, orang-orang yang tidak punya banyak uang itu, hidup saja susah, masa dia terkena khitab infak? Ternyata kalau dia betul-betul bertakwa, sekalipun dia dalam keadaan sempit, apalagi dalam keadaan lapang, pasti senantiasa berinfak. Tapi nilai infaknya kan tentu beda-beda. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Subhanallah, banyak sekali pelajaran yang diajarkan oleh Abah kepada putra-putranya, yang diajarkan Abah kepada santri-santrinya, yang diajarkan Abah kepada tamu-tamunya. Jenengan kan halal bihalal kali Abah nggih, disukani daharan nggih. Ya Allah, pas kula badhe matur teng ngriku ternyata anak Muhibbin, anak Al-Fatah 1 2, pokoknya santrinya Abah yang laki-laki niku sedang makan teng ngriku. Ternyata siangnya anak Amanah, anak Al-Mardiyah, anak Al-Fatah, perempuan-perempuan juga dikasih makan. Katanya Abah, saya hanya pingin membuktikan tentang kemurahan Allah. Kulo ngertos ki Mbak Pak, riyen wonten wakni niku yang biasa bersih-bersih pondok, kadang-kadang ngambil sampah, kadang-kadang ngambil botol aqua. Menawi wakni niku lewat, Abah biasanya langsung berhenti. Niku langsung, kalau pas pernah di dalam mobil sareng beliau, langsung ngambil uang, boten ditingali, langsung disukaaken. Kalau lirik, ijo rek, 50-an ribu. Lho, 50.000. Kena kula mantunipun, jenengan kan santri kesayanganipun. Ngeluarkan ngeten ditinggali riyen kan nggih Bu. 50 masuk. Sret kena 10-an ribu masuk riyen. 5.000 masuk riyen. 1.000 wah sik nyar iki masuk riyen. Saya kayaknya punya 1.000 yang lungset. Akhirnya dikasihkan 1.000 yang lungset. Ya Allah, keberimanan seseorang, kebertakwaan seseorang ternyata salah satu tandanya nggih ngoten niku. Apakah dia yunfikuna fis-sarra wad dharra. Makanya leres nih dalam pengajian niku as-sakhi qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Niku Abah. Kula pikir-pikir nggih ngoten. Ya Allah, di KTP-nya Abah niku boten wonten tulisan Kiai Haji Muhammad Jamaluddin pekerjaan. Kinten nopo? Kinten jenengan kan boten ngertos KTP-nya Abah. Nih kula ngertos sebab kula diutus ngurusi panti asuhan pasti sering motokopi. Kinten nopo pekerjaannya? Kontraktor? Boten. Tapi subhanallah, beliau kayaknya rezekinya luber ngoten. Mudah-mudahan kita juga amin, dan rezekinya untuk ibadah. Beliau mendirikan pondok Al-Amanah ingkang ditempati putrinipun Ningida. Mendirikan lagi Al-Fatah yang ditempati santri-santri yatim. Mantun niku mendirikan Al-Muhibbin ingkang sakminten agengi. Al-Mardiyah sakmunten saeni, Al-Fatah Timur Pak Hashim sakmunten saeni, langsung sambung nggih sakmunten saeni. Niki napa malih niki? Cangkring. 7 yayasan di bawah 1 orang. Niku nek boten kaya kan boten saged niku. Padahal pekerjaannya masa mubalik pekerjaan kan boten. Ya Allah, kula pernah tanglet saking pundi. Inilah sedekah, hasilnya sedekah. Jadi kalau orang itu bersedekah sebenarnya dia mengeluarkan uang, tapi sebentar lagi dia juga akan mendapatkan uang. Tapi ampun diartikan letter lagi, ampun diartikan harfiah. Niki kan rentenir namanya. Sanis.
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Siapapun yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia diibaratkan menanam satu biji. Dari satu biji niki keluar 7 batang, ambatat sab'a sanabil, yang setiap batangnya fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap batangnya niku ditempeli mi'atu habbah, 100 batang. Jadi 100 biji. Kalau orang niku berinfak 1 rupiah, maka sudah menunggu balasan. Kan Al-Quran gak mungkin bohong ya. Sudah menunggu balasan 700. Bukan hanya 700, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa saja melipat gandakan. Jadi tidak ada ceritanya orang bersedekah tambah kaya, tambah miskin. Nggih, jenengan tingali mawon santri-santrinya Abah kados Pak Huda kok tambah kaya. Kuncinya sedekah. Jadi kalau orang-orang dahulu niku mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, niku perlu dipertanyakan. Rajin pangkal pandai bener, tapi ganti sedekah pangkal kaya. Alladzina yunfikuna fi tapi boten saged niki diatur, Pak. Aku tak ngekei wong 1000, Allah ayo Allah, mana balasannya? Katanya masalul ladzina yunfikuna. Nah niku pun boten ikhlas nih. Hadirin rahimakumullah. Karakter orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah wal kadhiminal ghaid, mampu menahan amarah. Akhirnya niki berbicara, kalau tadi niku berbicara tentang kepekaan sosial, berbicara tentang punya perhatian, punya pedulian pada kaum miskin. Jadi kalau orang berpuasa niku sebenarnya oleh Allah, Mas, sampean poso ya, mulai subuh sampai maghrib selama 30 hari. Kok sampean Kang tahu betapa pedihnya lapar? Kan akhirnya kamu tahu betapa tidak enaknya menjadi orang kelaparan. Setelah selesai berpuasa, diharapkan oleh Allah dia punya pengertian pada tetangganya, pada kanan kirinya, kalau ada tetangga kanan kiri kelaparan, karena dia pernah mengalami sendiri. Insya Allah kalau ada orang sakit gigi, aduh gigi saya sakit misalnya, orang yang tidak pernah sakit gigi pasti bilang, teko nyowoy seruannya koyok ngoten terima nih, karena memang dia tidak pernah sakit gigi. Kalau orang itu pernah sakit gigi, insya Allah paham sakitnya sakit gigi. Orang yang pernah diuji oleh Allah lapar 1 hari, ketika ketemu, nak kamu sudah berapa hari nggak makan? Bu 2 hari. Ya Allah 2 hari nak nggak makan, kasihan ya saya, kasihan sampean, kasihan. Hanya kasihan tok dilus-lus. Sudah ya nak, tunggu di sini aku tak pulang. Nggih boten ngoten niku namanya kasihan tok. Nggih kasihan yang sebetulnya niku ya Allah. Niku akhirnya timbul napa nggih kepedulian sosial. Hadirin rahimakumullah. Wal kadhiminal ghaid. Kadang-kadang dalam kehidupan niki ada saja orang yang bikin jengkel. Pasti niku. Orang niku napa nggih bahasanya Pak Lutfi niku 100 siji napa ngoten 1000 siji. Dari 1000 orang niku mungkin yang sama dengan keinginan kita kan 1. Yang 909 niku kekadahan niku sebenarnya. Pastilah dalam kehidupan ini ada orang yang sering membuat kita marah, ada orang yang sering membuat kita jengkel, ada orang yang sering membuat kita tersinggung. Lah orang yang bertakwa niku orang yang seperti apa menghadapi orang yang seperti ini? Kadang-kadang usil nggih tetangga-tetangga niku, kadang-kadang niku sebenarnya sedang nguji ketakwaan kita. Orang yang bertakwa pasti dia tidak akan marah. Bukan tidak akan marah, dia boleh marah, tapi tentu dia kadhiminal ghaid,
menahan amarahnya, tidak meluapkan amarahnya. Jengkel sih jengkel, gimana enggak jengkel? Wong sepeda baru dibeli kok sudah dihilangkan. Wong sandal baru saja menjelang lebaran kemarin wis dicolong, pasti jengkel lah. Ini orang jengkel niku wajar, tapi orang yang bertakwa paling bawah tingkatannya niku dia mampu mengekang amarahnya. Sebab kalau orang niku sudah nuruti amarahnya, maka dia seperti bola yang ditendang ke sana, ditendang ke sini. Jadi insya Allah sak mantuni poso boten uring-uringan nggih bapak-bapak. Ibu-ibu insya Allah boten nggih. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Kadang-kadang bapak niku jengkelaken, kadang-kadang ibu nggih kadang-kadang jengkelaken. Lah orang yang bertakwa pasti mampu menahan kejengkelan. Niku paling bawah tingkatannya. Tingkatan yang kedua kata Allah wal afina aninnas. Bukan hanya tidak membalas, bukan hanya sekedar mengekang marah, tapi mau memaafkan orang yang bersalah. Orang-orang yang menyalahi kita boten usah minta maaf, sudah dimaafkan. Artinya orang yang bertakwa niku dadanya jembar, dadanya lapang, menyadari kalau tidak ada manusia yang sempurna, melihat orang tidak dari segi kekurangannya tapi dari segi kelebihannya. Bener dia cerewet tapi masya Allah gati ngoten misalnya. Hadirin rahimakumullah, tingkatan yang paling tinggi menghadapi orang yang usil pada kita adalah al-muhsinin. Bukan hanya menahan marah, bukan hanya memaafkan, tapi justru membalas dengan kebaikan. Oh niku contoh yang paling nyata, contoh kehidupan Rasul. Tapi saat diringi contoh Rasul, ada satu contoh yang sangat bagus yang dilakukan oleh Al-Imam Zainul Abidin. Al-Imam Zainul Abidin niku gadah budak perempuan. Pada suatu saat entah seperti apa awal mulanya, tiba-tiba timba yang dibawa oleh sang budak niku jatuh pecah ngenai Imam Zainul Abidin. Fasaqata al-ibrik ala ra'sihi fashajja wajhahu farafa'a basarahu laha. Ketika timba yang berisi air yang akan digunakan untuk wudhu niku jatuh ke kepalanya Al-Imam Zainul Abidin sehingga kepalanya berdarah, kinten-kinten nopo? Ada pembantu kita berbuat kesalahan, dari atas loteng megang gelas jatuh kena kepala kita, pecah kepala kita, luka, kinten-kinten nopo nggih? Kinten-kinten paling pujian subhanallah. Hati-hati ya kalau pegang gelas, aku gak eman gelasnya tapi eman kepalaku iki. Zainul Abidin, Al-Imam Zainul Abidin pada waktu itu rafa'a basarahu laha, mendelik diteloki. Nah niku namanya memandang seperti itu niku kan namanya sedang dalam kondisi marah. Tapi tidak langsung nempeleng, apalagi keluar kata-kata menyakitkan pada pembantu. Dasar pembantu goblok, nyekel timboy gak iso. Terus wah keluar pujian-pujian yang lain, mboten namung mendelik ngoten. Subhanallah, ternyata budakipun pembantunipun malah berkata faqalat lahu. Ternyata budaknya juga pintar Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhiminal ghaid. Langsung ketika melihat tuannya marah, langsung sang budak berkata Bismillahirrahmanirrahim wal kadhiminal ghaid. Jadi ibu-ibu niki saged didamel nggih. Nik bapak-bapaknya marah langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal kadhiminal ghaid. Apa kadhimin?
iku tak nang masjid iku iki tutup masjid iki. Jadi kadhiminal ghaid hanya ada di masjid kan. Ya Allah, Al Imam Zainul Abidin, ya wis, aku nahan amarahku. Melihat tuannya seperti itu, gak berhenti niku. Faqalat wal afina anin nas, katanya. Ya Allah, mendengar kata wal afina anin nas, Al Imam Zainul Abidin langsung, afautu anki, saya telah memaafkan kamu. Bukan hanya sekedar tidak marah, tapi langsung mengatakan, ya wis, nduk kontak sepuro. Wah, karena apa? Tuannya sedang bermurah hati, langsung diteruskan. Faqalat wallahu yuhibbul muhsinin. Wah, dikatain begitu, Al Imam Zainul Abidin langsung berkata, faqala anti hurrah, mulai saat ini engkau merdeka. Niki namanya yang terakhir niki bukan hanya sekedar memaafkan, tapi akhirnya membebaskan perbudakannya, langsung dibebaskan. Subhanallah, nih sakit ngoten nggih. Nggih monggo kita ngaji tasawuf niki masa badhe nyontoh sinten nih, boten nyontoh orang-orang ahli tasawuf. Barangkali tidak sampai wallahu yuhibbul muhsinin, tapi mudah-mudahan masih bisa al-kadhiminal ghaid. Niki hierarki. Pertama mau menahan amarah, yang kedua mau memaafkan, yang ketiga balik berbuat baik, yang terakhir niki Allah sangat senang sehingga Allah berfirman wallahu yuhibbu, Allah senang. Lah kalau sudah Allah senang niku namanya Allah ridho. Ini Allah sudah ridho wis pun enak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi salah satu bagaimana agar Allah senang pada kita, ya belajar memaafkan kesalahan orang, niki namini halal bihalal. Bukan hanya memaafkan, justru berbuat baik. Kalau diceritani oleh ibunya anak-anak, dulu Bi, pasti setiap lebaran itu Abah itu kalau ada orang yang ketinggalan nih boten sae teng Abah niku pasti lebaran niku diparani pertama kali. Jadi anak-anaknya digeret di belakangnya, ayo cepetan, ayo, akhirnya dibawa kepada orang-orang yang notabene kurang suka. Beliau langsung silaturahim lah nih, di ngoten akan repot malah nggih. Langsung beliau datang salaman nyuwun ngapunten, padahal beliau yang disalahi tapi beliau yang minta maaf. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, contoh yang paling bagus menurut kula adalah contoh yang ditulis, yang dikutip, yang dinukil oleh Al Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Akhlakul Muslim. Dalam kitab Akhlakul Muslim niku Imam Ghazali meriwayatkan satu kejadian. Pada suatu saat ketika baginda Rasul melakukan perjalanan dengan para sahabat, di satu tempat baginda Rasul berkata pada para sahabat, saya lihat kalian capek, malam ini kita istirahat dulu sejenak di sini. Akhirnya para sahabat istirahat melepas lelah. Selang berapa lama ketika para sahabat ditinggali pun boten saya, Rasul bilang, ayo kita lanjutkan perjalanan. Monggo, akhirnya rombongan berangkat. Lah ketika rombongan berangkat, kebetulan waktu itu yang dibawa adalah Sayyidatina Aisyah. Sebab Rasul niku biasanya kalau mau pergi niku ngundi dulu. Nih kula kali jenengan nopo sing badhe diundi. Diundi dulu mana yang keluar, nanti itu yang dibawa. Diundi ternyata yang keluar namanya Aisyah yang dibawa. Kadang-kadang diundi ketahuan yang sepuh-sepuh keluar, akhirnya yang sepuh sudah Dek sampean aja yang ikut ya, saya sepuh ya. Akhirnya sore kali Sayyidatina Aisyah, istri kesayangan Rasul yang selalu mendampingi Rasul. Lah ketika pada waktu itu Sayyidatina Aisyah misah dari kemah karena beliau pingin qadil hajah, buang air kecil.
Di tengah-tengah beliau buang air kecil, selesai beliau buang air kecil, ketika beliau bersuci, ada yang mengatakan kalungnya, ada yang mengatakan gelangnya, ada yang mengatakan cincinnya jatuh. Ketika gelangnya jatuh, maka beliau mencari gelang itu dengan meraba tanah karena memang tidak ada sentolop. Lama beliau mencari, sehingga tanpa beliau sadari beliau ketinggalan rombongan. Sudah menjadi kebiasaan Rasul, setiap bermalam atau setiap istirahat niku pasti ada sahabat yang ditugaskan untuk membersihkan tempat itu. Hadirin rahimakumullah, wekdal niku yang diutus untuk membersihkan tempat adalah sahabat Sofwan. Sofwan niku seorang pemuda putih, tinggi, gagah, kuanteng. Jadi Sofwan membersihkan tempat. Di tengah-tengah membersihkan tempat niku, Sofwan melihat ada bayangan hitam. Setelah didekati bayangan niku ternyata Ibu Aisyah. Keduanya bertemu di tempat sepi. Jadi ini adalah kesempatan, buatan kesempatan dalam kesempitan. Buatan dua orang ini adalah dua orang yang mulia. Akhirnya keduanya beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak anak Muhyiddin ketemu anak Almardiyah kan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Wah, niku yang bagus. Innalillahi wa inna, berapa kali innalillah ketemu terus ngoten. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak Mardiyah lewat didiskusikan, arek iku sing apik apa ne ayo. Nek tak deloki face-nya, wajahnya, mulutnya kayaknya wes jadi diskusi sampai malam didiskusikan. Kok paham? Kadang-kadang kalau nggih ngoten riyen ketika ditebui renget. Hadirin rahimakumullah, dengan penuh sopan, dengan penuh tawaduk, karena perempuan ini adalah ummul mukminin, maka Sofwan mengatakan, wahai ibunya orang-orang mukmin, kula aturi jenengan naik unta kula. Akhirnya Sofwan megang kendali unta dari depan. Dalam perjalanan tidak ada satu patah kata pun yang keluar, sebab Sayyidatina Aisyah adalah orang yang afifah, orang yang muhsanah, orang yang betul-betul bisa menjaga diri. Demikian pula Sofwan. Tapi yang namanya berdua-duaan niku kesempatan untuk disebarluaskan niku sangat besar. Kejadian ngeten ditingali oleh gembongnya munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Di Quran niku bapak-bapak kalau Allah menerangkan tentang ayat-ayat munafik biasanya pun Ka'abdillah bin Ubay, seperti Abdullah bin Ubay. Lah kejadian seperti ini oleh Abdullah bin Ubay direkam di handycam kalau saat niki. Lah hasil dari rekaman niku disebarluaskan ke media massa nik saat niki. Nik riyen langsung geduk tular, ternyata istrinya Rasul yang paling dicintai, putrinya Abu Bakar, ya perempuannya murahan, selingkuh dia dengan Sofwan. Pancene wong perempuan gak beneh. Wah, akhirnya seluruh sahabat goncang. Bagaimana tidak goncang? Istrinya nabinya dikabarkan seperti itu. Bahkan Abu Bakar juga bilang, nah betul tanah. Tambah nangis Aisyah. Sampai-sampai wekdal niku Kanjeng Nabi niku terpengaruh saking hebatnya Abdullah bin Ubay dalam membikin gosip. Jadi gosip niku, acara-acara gosip teng TV niku ada sejak zaman dahulu dan pemerakarsanya adalah Abdullah bin Ubay. Padahal acara niku paling laris sak niki wonten namine napa niku silit, napa niku napa tulisane kan sami mawon nggih Pak. Ngomong ngoten kan boten benten kali kentut ngoten.
Hadirin rahimakumullah, semuanya, bahkan Rasulullah sampai terpengaruhi pun Kanjeng Rasul sampai gak nyopo pada istrinya. Lah istri mana yang biasanya Rasul bilang ya Humaira, wahai perempuan yang wajahnya kemerah-merahan. Rasul seneng kali pada Aisyah. Kadang-kadang Ibu Aisyah niku digendong, kadang-kadang Rasul nggih gendong pada Ibu Aisyah, kadang-kadang nggih patosan kutu, ngoten boten patos kutu, saling-saling sisir-sisiran. Bahkan dalam hadis niku diterangkan saling cibuk-cibukan ketika mandi. Pokoknya rumah tangganya harmonis betul. Lah suatu saat Rasul malah nggak nyopo pada Sayyidatina Aisyah, tambah sedih Ibu Aisyah. Kesedihannya itu membuat beliau menangis, tidak mau makan, tidak mau minum, beliau puasa terus sambil dalam keadaan menangis. Hadirin rahimakumullah, rumah tangga yang betul-betul didasari dengan ibadah kepada Allah, akhirnya Allah nggak tega. Bril mudun bril ketokane gak mari-mari konflik iku bril mudun nggih. Langsung Jibril turun, langsung bilang bismillahirrahmanirrahim, Muhammad niki wonten kiriman saking Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibarahu minhum lahum adabun adzim. Ayat niki yang menerangkan tentang kesucian Aisyah, dan ayat niki yang menjelaskan tentang kemunafikannya Abdullah bin Ubay. Sami-sami seneng seluruh sahabat ketika ayat niki turun. Abu Bakar juga seneng, apalagi Sayyidatina Aisyah. Abu Bakar lantas bilang pada anaknya, "Nduk, ayo segera berterima kasih kepada Rasul." Jawaban Ibu Aisyah, "Moh, aku dibebaskan dari tuduhan ini bukan oleh Rasul, tapi dibebaskan oleh Allah." Akhirnya ayat niki dibuat unggul-unggulan kali Ibu Aisyah. Aku nih kena masalah, Allah yang turun tangan. Sampean mbok-mbok, nggak ada ayat yang berbicara tentang sampean. Aku iki lo, ono masalah sedidik, Allah langsung turun tangan. Hadirin rahimakumullah, pelajaran yang paling penting, sekalipun orang itu baik, jangan mau berdua-duaan di tempat yang tidak ada mahramnya, sebab bisa saja kebaikan itu dinilai hal yang negatif. Nah, singkat cerita, Abdullah bin Ubay mati. Ketika Abdullah bin Ubay mati, putranya datang kepada baginda Rasul, matur ngeten, "Ya Rasulullah, ayah saya memang pol-polan jahatnya, tapi sekarang beliau telah mati ya Rasul. Tolong jenengan maafkan seluruh kesalahan ayah saya." Pribadi yang digambarkan oleh Aisyah ketika Sayyidatina Aisyah ditanyakan, "Ibunda Aisyah, akhlak Nabi niku kados nopo ketika Nabi sampun wafat?" Ibu Aisyah niku ditangleti, "Ibu Aisyah, akhlak Nabi niku seperti apa?" Ibu Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi ya Al-Quran itu. Akhlak yang Qurani seperti itu ketika orang yang hampir saja mencerai-beraikan rumah tangga beliau yang harmonis, ketika mati Rasul tanpa pikir panjang, "Sudah, ayahmu sudah tak maafkan sebelum kamu datang ke sini. Terima kasih ya Rasul kalau jenengan memaafkan ayah saya. Sekarang kula nyuwun jubai pun jenengan. Sampeyan mau buat apa?" "Nggih badhe kula damel kain kafannya ayah kula." Jadi niki barokah, Pak. Kula tadi mau berangkat ngriki badhe sarungan yang dikasih Abah. Abah niku BHS kadang-kadang dipakai 5 kali 3 kali niku diserahkan ke putra-putranya, seneng kula. Nik ngaji pakai sarungnya Abah niku pede. Tapi niki pun mambu, soalnya kula damel mulai dari Madura sampai ke Bojonegoro, terakhir tadi malam di Masjid Agung. Katanya ibunya anak-anak, "Ya pede sih pede, tapi orang yang lain yang sampean lewati itu baunya nggak enak." Katanya. Jadi faktor barokah niku kata, makanya Pak Lut niku kuatah sarung-sarung saking Abah. Boten purun Pak Lut disukani yang anyar, pasti nyuwun yang
yang lawas karena pernah dipakai. Itu tradisi begini ada sejak zaman sahabat. Jadi kalau ada orang tidak percaya barokah niku ketemu pirang perkara nih. Tapi kadang-kadang nggih santri-santri niku nggih terlalu, sandalnya kiainya baru beli dibarokahi ngaten. Nggih nggih ditingali riyen, wah yai wong sandal seperti ini saja pasti dikasihkan. Ditanyain ngaten, anu ya Rasul, badhe kula jadikan kain kafan ayah kula. Pikirannya lah kalau kain kafannya terbuat dari jubah Rasul, paling malaikat mungkar nakir kan pun ngertos. Ini kayaknya jubahnya Nabi, mau tanglet niku kan sungkan paling nggih. Lawang kadang-kadang ketemu polisi badhe ditangkap niku disukakan, aku iki keluargane Pak iki, sampean ojo macam-macam. Delok iki lho foto nih tok padahal nemu nih. Akhirnya ya Allah, akhlaknya betul-betul Al-Quran, bukan hanya memaafkan, tapi beliau langsung mencopot jubahnya, diberikan kepada anak untuk digunakan sebagai kain kafan orang yang sebenarnya bukan hanya menghalangi dakwah Rasul, tapi sampai menyebarkan isu yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya ngoten Bapak ya Rasul, matur nuwun jenengan telah memaafkan ayah kula, terakhir jenengan telah memberikan kain jenengan, jubah jenengan, padahal Rasul niku dalam hadis-hadis niku diterangkan tidak lebih dari 2 dan 3 jubahnya. Nih dimintakan pun terlas mangke. Ya Rasul, yang terakhir kula nyuwun ke jenengan, monggo ya Rasul jenengan doakan ayah kula, mohonkan kepada Allah agar Allah memaafkan seluruh kesalahan ayah kula. Tanpa berpikir panjang, Rasul berdiri di samping mayit itu. Ketika Rasul mengangkat tangan Allahu Akbar mau mensolati orang munafik, gembong munafik niki, Jibril datang. Ojo diteruskan, iki ono ayat teko Allah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falay yaghfirallahu lahum. Bahasa kitanya ngeten, kalau kamu memaafkan dia itu urusan kamu, kalau kamu memberikan jubahmu itu jubahmu, tapi kalau sampai kamu beristighfar untuknya, nyolati dirinya, intastaghfir lahum 70 marratan, sekalipun kamu beristighfar untuknya 70 kali. Makanya kata-kata 70 niku batas maksimal biasanya. Di hadis niku biasanya diterangkan setiap hari, setiap malamnya Rasul tidak kurang dari 70 kali istighfar. Ada yang mengatakan riwayat lain 100 kali. Ini jenengan sami insyaallah karena syadiliyah. Amin Allahumma amin. Sekalipun kamu beristighfar 70 kali untuknya ya Muhammad, fala yaghfirah, lan masuk pada fi'il mudhari' niku selama-lamanya tidak akan. Fala yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan memaafkan kesalahannya. Akhirnya Kanjeng Rasul urung mensolati Abdullah bin Ubay. Kula kinten leres ingkang didhawuhaken, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita tidak mencontoh Nabi, badhe nyontoh sinten? Masa badhe nyontoh Firaun, kan boten mungkin karena jauh sekali. Ya barangkali mudah-mudahan sekelumit ini bisa menjadi renungan kita bahwasanya kesalahan yang dilakukan oleh tetangga kita, kesalahan orang yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka pada kita, tentu nilai kesalahannya tidak sehebat kesalahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Ciri orang yang berhasil berpuasanya adalah orang yang jembar dadanya, jembar hatinya, mau menahan amarah dan mau memaafkan. Di samping ngoten bukan hanya memaafkan, tapi justru berbuat baik kepada orang yang bersalah kepada kita.
Kadang-kadang kesalahannya gede boten nyopo sampai 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kinten-kinten niku nyontoh sinten gitu. Hadirin rahimakumullah, mugi-mugi sesarengan kali hidayahipun Allah. Yang terakhir, tafsiran dari muttaqin adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Allah mencontohkan dirinya sendiri kepada orang yang berbuat fahisyah, berbuat kejelekan seperti zina dan lain sebagainya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang berbuat fahisyah, berbuat kejelekan, zakarullah, ketika dia berbuat kejahatan langsung ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, setelah ingat, setelah sadar kalau itu kesalahan, lalu dia beristighfar. Cirinya istighfar yang baik niku adalah walam yusirru ala ma fa'alu, tidak meneruskan kesalahan-kesalahan yang sama besoknya atau setelahnya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lah orang-orang yang seperti itu ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang ketika dia sadar salah langsung ingat Allah, langsung beristighfar, pasti Allah mengampuni. Lah Nabi Muhammad saja bersifat seperti ngoten, nopo male Allah. Jadi wajar apabila kita mungkin khilaf, mungkin khoto, al insan mahallul khoto wan nisyan. Tapi jangan diterus-teruskan, langsung ingat kepada Allah dan langsung memohon ampun kepada Allah. Kula kinten niku ingkang saged kula mulyakaken, ingkang saged kula sampaiaken, kula betul-betul mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan niku boten pas. Karena memang tidak ada waktu untuk mutolaah. Pada mutolaah tambah bingung, akhirnya kali masjid gak usah dibuat stres, pasrah saja, yang penting tawasul sama Mbah Yai Jalil katanya. Wah, ternyata tawasul sama Mbah Yai Jalil kalau tambahi semua guru-guru kula wis sak bimbingan-bimbingannya beliau. Apa yang saya sampaikan kalau itu ada salahnya semata-mata karena kecerobohan saya, kurang persiapan, tapi ini wonten faedahipun semata-mata itu datang dari Allah. Mugi-mugi pengaosan niki sesarengan kali hidayahipun Allah. Mudah-mudahan 11 bulan ini setelah kita melakukan latihan menahan hawa nafsu, sekarang bukan hanya berperang dengan hawa nafsu, tapi musuh kita juga tambah satu, yakni syaitan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, mampu mengalahkan nafsu kita dan mampu mengalahkan syaitan. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kefitrahan kita bisa kita pertahankan selama 11 bulan dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani.
Monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.